Oke lah Kima, sebelum masuk ke openingnya, kita akan bacakan dulu lah best comment dari video sebelumnya. Nah kali ini kita kedatangan tamu best comment yaitu dari Bang Muhammad Ahmad. Anjay, sore kali lah aku nengok nama-nama kayak gini. Nah gini lah, harusnya komenan Bang Ahmad ini juga sinkron lah sama namanya yang rapi ya kan. Kita lihat dulu lah komenan dari Bang Ahmad ini Kima. Di sini Bang Ahmad nanya, Min, kan ada dua admin yaitu Ere dan Richards. Apa bedanya dan apa tugasnya? Wah Kima, dari awal kami buat sesi best komenan kayak gini, baru si Bang Ahmad inilah yang beres komenannya. Kalian-kalian yang sebelumnya agak lain ku tengok kan. Nice. Oke Bang Ahmad, ku apresiasi lah pertanyaan indahmu ini Kima. Nah jadi gini Bang, dan juga untuk Kimakers yang lain. Admin dari Vijinti itu ada dua. Yang pertama ialah aku sendiri yaitu admin Ere. Sebagai penulis skrip, rekaman, milih gambar dan juga yang mikirin konsep. Jadi ya yang selama ini yang kalian dengar itu ya suaraku Kima, admin Ere, oke? Kalian catatlah itu Ere, bukan Eren, bukan Ere, bukan Ere, tapi Ere. Nah satu lagi yaitu admin Richards. Si Kima yang satu ini fungsi dia itu nggak ada sama sekali. Are you challenging me? Sorry. Maksudku itu fungsi dia itu sebagai editor. Jadi ya yang edit video, edit sound, edit thumbnail, edit gambar, ngupload ke YouTube, itu semua ialah job desk dia Kima. Simpelnya ya aku admin Ere itu sebagai otak di channel ini. Dan si Kima Richards beban itu maksudnya partner kesayanganku itu sebagai tangan dan kaki di channel ini. Yap, jadi gitulah, udah tahu kalian kan? Udah bisa lah face reveal kami ya kan, biar kami tunjukkan wujud om-om cabul kami. Yeah boy. Bukan aku sih, si Richard sana. Oke lah, itu dia, udah ngerti kan Bang Ahmad? Dan ya untuk kalian yang lain Kima, silakan lah kalian ramein kolom komentar itu. Kubebasin lah kalian mau ngomong apa, oke? Bye, adios, sayonara Kima. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Class no Bocchi volume 1 part 2-nya. Nah pembahasan part 2-nya ini akan merangkum chapter 2 dari volume 1-nya Ces. Baiklah seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau mengingatkan kalian lagi lah Ces, untuk like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke Ces? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, kita udah diceritain soal pertemuan antara Akira dan Aoi. Jadi ya posisinya sekarang mereka udah tinggal bersama lah Ces. Terhitung baru beberapa hari lah mereka tinggal bersama. Namun Aoi sudah mulai terbiasa dengan aktivitas dan kehidupan barunya bersama Akira. Namun tentu saja reputasi Aoi di sekolah masihlah terbilang buruk. Jadi ya rencana Akira selanjutnya ialah ingin membantu Aoi untuk menghapus reputasi buruknya di sekolah. Nah simpelnya Ces, si Akira ini mau mempersiapkan semuanya lah biar nanti pas si Akira pindah tahun depan, si Aoi ini udah bisa lah ngejaga dirinya sendiri. Jadi sebenarnya si Akira ini juga dikejar oleh waktu. Jadi sebisa mungkin ia memutar otaknya dan melakukan apa saja yang ia bisa untuk memperbaiki kehidupan Aoi. Yap, kira-kira itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Ces. Sekarang kita masuk ke chapter 2-nya. Oke, diawali saat Akira dan Aoi sedang berada di mall, tepatnya di toko pakaian. Nah, tujuan kedatangan mereka ke situ ingin membeli pakaian tambahan untuk Aoi agar bisa dipakai untuk sehari-hari. Ya, kalian tahu sendiri kan Ces, selama ini Aoi hanya meminjam baju dari Akira. Karena saat keluar dari rumahnya, Aoi tidak membawa pakaian-pakaiannya dan hanya menggunakan seragam sekolah. Jadi ya mereka pun memutuskan untuk pergi ke toko pakaian seperti sekarang. Nah di sini Akira menuntun Aoi yang terlihat malu-malu memasuki toko pakaian. Sesampainya di dalam, Akira langsung menyuruh Aoi untuk memilih pakaian mana yang ia suka. Nah tentunya Akira membawa Aoi ke tempat pakaian yang harganya masih terjangkau untuk anak sekolah. Jadi beberapa pasang pakaian masih bisalah dibayarin sama si Akira Ces. Namun di sini Aoi terlihat diam saja dan kebingungan. Akira pun refleks bertanya dan Aoi menjawab kalau ini pertama kali ia memilih pakaiannya sendiri sehingga ia tidak tahu harus bagaimana. Aoi pun dengan malu sambil sedikit menunduk berkata kalau ia menyerahkan pemilihan pakaiannya kepada Akira.
Aoi berkata kalau ia akan mengambil pakaian sesuai dengan selera Akira. Nah, mendengar itu, Akira sedikit terguncang sambil tersipu memerah sedikit karena menyadari kalau adegan tersebut hanya berlaku untuk pasangan saja, di mana si cewek akan menyuruh cowoknya untuk memilih pakaian sesuai seleranya. Namun Akira segera bangun dari halusinasinya tersebut dan menyadari kalau wajar Aoi berkata demikian karena ia pasti merasa segan. Akira pun segera menjawab kalau ia tidak keberatan memilih sesuai seleranya jika Aoi mengizinkannya. Mendengar itu, Aoi pun dengan segera mengangguk pelan sambil memalu. Dan ya, akhirnya Akira pun mengajak Aoi berkeliling dan mencari pakaian sesuai seleranya sendiri. Nah, diketahui Chase, selera si Akira ini ialah rapi dan bersih. Jadi dia lebih suka nengok cewek yang berpakaian rapi dan sopan ketimbang cewek yang pakai celana pendek atau tipis. Nah, akhirnya Akira pun mengambil satu set gaun yang ada di manekin dan menunjukkannya kepada Aoi. Melihat itu, Aoi pun mengangguk dan tidak keberatan dengan pilihan Akira. Akira pun langsung memberikan pakaian tersebut agar langsung dicoba oleh Aoi di ruangan ganti. Nah, di sini Chase, selagi Akira menunggu Aoi, ia tiba-tiba teringat mengenai alasan mereka bisa berada di toko pakaian sekarang. Nah, jadi di sini kita flashback sebentar lah Chase. Waktu itu, saat sedang berada di rumah, tepatnya saat di luar sedang hujan, Akira tidak sengaja memperhatikan pakaian yang Aoi kenakan. Tentunya pakaian tersebut ialah pakaiannya sendiri yang ia pinjamkan untuk Aoi. Namun Akira sadar kalau pakaian tersebut terlalu tipis, tentunya jika saat hujan seperti sekarang. Dan juga Aoi tidak mungkin hanya menggunakan pakaian tersebut untuk kedepannya. Nah, Akira pun memutuskan untuk langsung bertanya kepada Aoi kapan ia memiliki waktu luang. Aoi pun menjawab kalau ia bebas selama 1 minggu ini, karena ia sudah izin kepada manajer tempat kerja pada waktunya kalau ia akan fokus sekolah mulai dari sekarang. Nah, mendengar itu, Akira pun merasa kalau ini waktu yang tepat untuk berbelanja kebutuhan Aoi. Akira pun dengan santai mengajak Aoi untuk keluar berbelanja besok. Nah, namun mendengar ajakan tersebut, Aoi seketika tersentak kaget dan mulai memerah. Aoi menjawab dengan pelan kalau ini merupakan pertama kali ia akan keluar bersama dengan seorang laki-laki. Nah, mendengar itu, Akira sadar kalau Aoi salah mengartikan ajakan tersebut menjadi ajakan kencan. Akira pun seketika memerah dan menjawab kalau ia hanya ingin mengajak Aoi untuk berbelanja kebutuhan saja dan tidak ada maksud lain. Mendengar itu, Aoi pun tertunduk semakin malu karena ia sudah salah paham. Akira pun segera menyadari kalau ia tidak menjelaskan dengan benar tadinya, sehingga situasi mereka jadi canggung sekarang. Akira pun seketika juga ikut terdiam memerah karena tidak menyangka kalau Aoi akan berpikiran sampai ke situ. Yap, itulah flashback sebentar Chase dan menjelaskan mengapa mereka sekarang bisa berada di toko pakaian. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Sekarang saat Akira sedang bengong karena memikirkan kejadian di rumah waktu itu, tiba-tiba Akira dikejutkan dengan suara Aoi yang baru saja keluar dari ruangan ganti. Seketika Akira menoleh ke arah suara tersebut dan mendapati sosok Aoi yang sangat indah dengan pakaian kasualnya. Akira pun terdiam seketika dan tidak menyangka kalau wanita akan bisa secantik itu hanya karena pakaian saja. Nah, karena Akira dari tadi hanya diam memandangi Aoi, si Aoi ini pun mulai cemas karena mengira kalau pakaian tersebut tidak cocok untuknya. Aoi pun langsung bertanya bagaimana pendapat Akira mengenai pakaian barunya. Mendengar pertanyaan mendadak tersebut, Akira langsung terbangun dari ketakjubannya dan menjawab kalau Aoi sangatlah cocok menggunakan pakaian tersebut. Aoi pun sontak tertunduk tersipu memerah mendengar pujian tersebut. Nah, di sini Akira langsung memutuskan untuk mengajak Aoi membeli beberapa pakaian lagi. Namun Aoi terlihat keberatan karena tidak ingin merepotkan Akira lebih banyak lagi. Akira pun menjawab kalau Aoi bisa mengganti uangnya nanti pelan-pelan menggunakan uang dari hasil kerja pada waktunya. Nah, Akira sengaja berkata demikian agar si Aoi ini tidak merasa bersalah lagi, Chase. Mendengar solusi tersebut, Aoi pun mulai mengangkat wajahnya dan berterima kasih kepada Akira. Mereka pun kemudian membeli beberapa pakaian lagi untuk Aoi. Nah, tiba-tiba di sini Chase, Akira memperhatikan Aoi yang terlihat sedikit gelisah lagi. Akira pun spontan bertanya apakah Aoi ingin pergi ke suatu toko atau tempat lain. Nah, mendengar itu, Aoi di sini terlihat terkejut seakan tebakan Akira tadi benar. Namun Aoi menolak untuk menjawab jujur dan mengalihkan dengan pertanyaan apakah Akira ingin pergi ke tempat lain. Melihat itu, Akira di sini memutuskan untuk tidak bertanya lebih banyak dan langsung mengajak Aoi untuk pindah ke tempat lain.
Aoi pun hanya mengangguk dan mengikuti Akira dengan wajah yang sedikit cemas. Nah sekarang mereka berada di toko salon kecantikan. Alasan Akira membawa Aoi ke situ karena ia ingin memperbaiki rambut Aoi yang sudah cukup rusak karena menggunakan pewarna kuning cukup lama. Namun saat hendak memasuki toko, Aoi kembali minder dan merasa bersalah karena sudah merepotkan Akira. Nah, Akira kembali mencoba menenangkan Aoi kalau ia sebenarnya sudah memiliki tabungan yang cukup banyak dan ia juga cukup senang menghabiskan tabungannya untuk Aoi seperti sekarang. Mendengar itu, Aoi pun kembali menjadi sedikit tenang dan akhirnya mau masuk ke dalam. Nah, sesampainya di dalam, pelayan yang ada di sana langsung menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Akira pun langsung berkata kalau ia ingin agar Aoi ditata ulang rambutnya yang sudah sedikit rusak. Akira juga berpesan kepada pelayan tersebut kalau ia ingin agar rambut Aoi diwarnai hitam kembali. Tentunya Akira juga langsung bertanya apakah Aoi tidak keberatan dengan hal itu. Mendengar itu, Aoi pun dengan sedikit malu menjawab kalau ia tidak keberatan dan ia menyerahkan semuanya kepada Akira. Aoi menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa mengenai fashion kecantikan dan ini juga pertama kalinya ia pergi ke salon. Nah, mendengar itu, seketika Akira menyadari kalau perasaan tidak enaknya akan diri Aoi yang terlihat seperti gal terjawab semuanya di sini. Akira pun spontan bertanya kepada Aoi apakah ia bukan seorang gal. Nah, kalau kalian bingung, Ces, bang apa itu gal dari tadi asik gal aja abang bilang. Nah, jadi gal itu merujuk kepada cewek yang berandalan, Ces. Ya contohnya pakai baju minim ke sekolah, sering bolos, rambutnya dicat kuning, ya gitu-gitulah. Itu makanya kesan pertama si Akira saat melihat Aoi ialah kalau Aoi itu ialah seorang gal. Nah namun semuanya itu seakan terjawab di sini, Ces. Aoi menjawab dengan kebingungan kalau dari awal dia memang bukan seorang gal. Karena rambutnya dicat kuning bukan karena kemauannya, namun karena kemauan ibunya. Nah disinilah Akira sadar kalau selama ini ia salah paham, Ces. Karena alasan Aoi tidak masuk sekolah, ya karena ia harus kerja pada waktu demi membantu uang sekolahnya. Dan alasan ia mengecat rambutnya kuning, ialah karena keinginan ibunya sendiri. Jadi ya semua masuk akal lah sekarang. Nah setelah menyadari itu semua, tentunya Akira mulai sedikit geram. Karena jika saja Aoi berada di lingkungan yang baik, maka ia tidak perlu harus mendapatkan reputasi buruk seperti sekarang. Karena pada dasarnya, Aoi ialah gadis yang polos. Namun di sini Akira mencoba menahan diri dan langsung menyuruh pelayan tersebut untuk segera mengurus rambut Aoi. Aoi yang masih kebingungan dan sedikit gugup hanya pasrah membiarkan dirinya dimanjakan oleh Akira. Nah setelah beberapa saat kemudian, Aoi pun selesai potong rambut dan perawatan rambutnya. Aoi pun segera berjalan ke arah Akira untuk meminta pendapatnya. Tentunya Akira yang dari tadi gak ada melirik sedikit pun ke arah Aoi, tiba-tiba dikejutkan dengan suasana baru dari Aoi. Akira bahkan hampir tidak bisa mengenali Aoi dengan penampilan barunya yang sangat elegan dan lebih rapi. Akira pun merasakan dirinya mulai berdebar dengan pesona rambut hitam milik Aoi. Di sisi lain, Aoi kembali menunduk memerah karena terus-menerus ditatap oleh Akira. Oke lah, Ces, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan berkeliling sebentar di mall. Nah namun, hal tak terduga dan yang paling ingin dihindari Akira malah terjadi. Ya, mereka tak sengaja bertemu dengan Eiji dan Izumi, yakni dua bakal couple yang merupakan sahabat dari Akira sendiri. Di sini, Izumi dengan riang langsung berteriak memanggil Akira yang terlihat ingin melarikan diri. Izumi menyapa Akira dengan riang sambil menggoda Akira karena ia sudah berkencan diam-diam dengan seorang gadis cantik di sebelahnya. Nah jadi si Izumi ini nggak sadar kalau itu ialah Aoi, yakni gadis satu kelasnya. Karena ya kayak ku bilang tadi, penampilan rambut hitam dari si Aoi ini betul-betul nggak ada obeng lah. Nah di sini Akira udah sempat sedikit legah, Ces, karena si Izumi nggak sadar. Namun si Eiji malah dengan santai menyapa Aoi dengan namanya, sehingga membuat Izumi akhirnya sadar juga. Akira pun seketika pasrah diiringi dengan Aoi yang sedikit panik. Di sini Eiji pun langsung mengajak Aoi dan Akira untuk mengobrol di sebuah kafe sambil merasa sedikit bersalah kepada Akira. Nah, sesampainya di kafe, Akira awalnya ingin mengelak dan beralasan kepada kedua sahabatnya tersebut. Namun Akira sadar kalau ini merupakan kesempatan yang bagus untuk meminta bantuan kepada mereka. Berhubung mereka berdua sangat bisa dipercaya. Akira pun langsung bertanya dulu kepada Aoi dan meminta izin untuk menceritakan semuanya. Aoi pun mengangguk setuju dan merasa bersalah juga karena jadi Akira yang harus menanggung semuanya.
Dan ya, Akira pun mulai menceritakan semuanya dari awal sampai ia dan Aoi bisa tinggal bersama. Syukurnya di sini Eiji terlihat sangat mengerti kesusahan yang sudah dialami Aoi dan juga Akira selama beberapa hari ini. Eiji pun menjawab kalau seharusnya Akira memberitahukannya lebih awal karena ia dengan senang hati akan membantu. Nah, di sisi lain, Izumi yang tadinya ceria malah terlihat ingin menangis mendengar semua cerita tentang Aoi. Izumi pun langsung melompat ke sisi Aoi dan memeluknya sambil berkata kalau ia juga akan membantu Aoi. Melihat itu, Akira pun seketika lega karena rahasia Aoi ketahuan oleh orang yang bisa ia percaya seperti Eiji dan Izumi. Nah, di sini Izumi langsung kembali riang dan mengajak Aoi untuk berbelanja sebentar. Nah, yang anehnya, Aoi langsung mau dan mulai sedikit lega. Di sini Akira juga mencoba menawarkan untuk menemani Aoi, namun Izumi melarang karena ini urusan wanita dan Akira seharusnya lebih peka dari tadi. Mendengar itu, Akira pun seketika sadar kalau Aoi pasti ingin membeli pakaian dalam wanita. Makanya ia menolak untuk jujur dan menolak ajakan dari Akira dari tadi. Seketika Akira pun tertunduk malu dan Eiji hanya tertawa melihat tingkah kepolosan Akira. Oke lah sekian pembahasan part 2-nya. Apalah si Akira ini? Ya kali kau ngawani dia beli kancut ya kan? Itulah pelajaran juga buat kalian. Agaklah kita jadi cowok itu peka ya ya. Kalian gak mau kan dianggap sus sama cewek-cewek? Itu makanya peka itu juga skill wajib untuk cowok, oke? Bella sekian video kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye cheers.